Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube RHO Official. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita imani, Allah yang kita agungkan, selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas dan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini, kami datang di hadapan hadirat-Mu, terus memohon pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami datang dan berdoa, Tuhan Engkau yang melindungi kami. Jauhkan kami dari segala hambatan, segala tantangan, segala cobaan yang akan terjadi, yang tanpa kami sadari. Tapi kami percaya, kami punya Allah yang sanggup menolong kami, memberikan jalan terbaik kepada kami. Dan pada kesempatan hari ini, hamba berdoa buat mereka yang akan mengikuti renungan harian ini. Tuhan berkati mereka dalam setiap tugas dan aktivitas yang mereka lakukan hari ini, dimanapun mereka berada, dalam keadaan dan situasi apapun yang mereka hadapi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya persoalan Tuhan berikan jalan terbaik bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus berharap kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang menolong kami di tengah-tengah keterbatasan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga telah mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami percaya setiap firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan setiap hari selalu mendatangkan berkat-berkat baru di dalam setiap kehidupan kami. Yang lemah kami dikuatkan. Dan hanya kepada-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Allah berfirman dengan perantaraan anak-Nya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di sana kita melihat dengan jelas bahwa di dalam zaman dulu atau di zaman perjanjian lama, Allah menyampaikan isi hatinya melalui perantaraan para nabi
Kemudian nabi itu yang akan menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Hal ini dengan jelas kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama. Komunikasi seperti ini terjadi karena hubungan manusia dengan Allah terputus akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena itu saudara-saudara, perantaraan seperti nabi-nabi yang dipilih dan diperkenankan Allah sangat diperlukan untuk menjadi penghubung yang menjalankan tugasnya dengan menyatakan atau menyampaikan kehendak Allah kepada manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena dosa manusia menjadi penghambat antara manusia dengan Allah, dan karena itu Allah memilih nabi-nabi untuk dapat menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tetapi kita lihat di zaman akhir ini, Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus. Karena Allah telah memilih Yesus sebagai perantaraan yang akan memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus Kristus telah menanggung dosa kita sebagai manusia, dan kita sekarang memiliki jalan kembali untuk berbicara langsung kepada Allah. Penderitaan-penderitaan yang Yesus alami saat disalibkan dan pencurahan darahnya merupakan penebusan besar di dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang harusnya kita yang dimurkai, dibinasakan atas dosa dan pemberontakan kita. Tetapi Yesus Kristus yang dikorbankan menyelamatkan kita, menjadi jalan damai antara kita sebagai umat manusia dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada sesuatu yang sangat istimewa, baik itu nabi maupun malaikat, yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan lebih besar daripada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan dan perantaraan antara Allah dengan manusia. Tidak ada jalan lain bagi kita sebagai umat Tuhan. Yesus adalah cahaya kemuliaan dan gambar Allah yang penuh dengan kekuasaan, yang berkuasa mengalahkan maut, bahkan berkuasa mengusir segala jenis roh-roh jahat. Dan karena Yesus, segala sesuatu telah dijadikan. Dan karena Yesus, dosa manusia telah diampuni. Dan karena Yesus, sekarang kita telah dibebaskan dan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus selesai menyucikan manusia dari dosa, maka Yesus mendapatkan tempat yang sangat terhormat di sorga, yaitu duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah melihat pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita, baik itu dari penderitaannya sampai mati di atas kayu salib. Yesus lakukan semuanya ini hanya untuk memberikan jalan keselamatan bagi kita, karena Yesus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan kita. Maka hari ini merupakan sebuah sukacita besar bagi kita, orang-orang berdosa, karena tanpa Yesus Kristus menjadi perantara, maka kita adalah orang-orang yang binasa. Jadi kita tidak perlu takut, sebab Yesus telah menyucikan kita dari segala dosa dan memberikan hidup yang kekal. Bagi kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kehidupan kekal Yesus telah menyediakannya di dalam hidup kita.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang terpanggil dalam anugerah keselamatan, kita harus memilih Yesus sebagai pusat kehidupan kita, dan akuilah kekuasaannya dan percaya sepenuhnya di dalam kehidupan kita, bahwa hanya kepadanya kita datang dan berseru kepada Tuhan dan menaikkan segala pergumulan kita, segala harapan kita, permohonan kita. Kita percaya bahwa Dia satu-satunya Tuhan yang dapat memberikan keselamatan dalam hidup kita. Mari kita hidup taat pada firman-Nya, sehingga kita dapat membuat orang lain menjadikan Yesus sebagai perantaraan dalam hidupnya. Dimanapun kita berada, perlihatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya orang-orang boleh datang dan mengenal Yesus, bahwa Dialah Tuhan di dalam kehidupan kita semua sebagai umat pilihan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami telah belajar tentang kehidupan zaman dahulu, nabi-nabi yang menjadi perantaraan pesan Allah kepada umat pilihan-Nya. Tetapi sekarang ini, dimanapun kami berada, kami boleh datang kepada Tuhan, menaikkan setiap doa dan permohonan kami. Dan kami percaya, hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Dan Engkau telah mengerjakan keselamatan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Dan bagi kami yang percaya, kami telah memiliki kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pakai hidup kami dimanapun kami berada. Kami mau selalu mempermuliakan nama Tuhan dengan seluruh kehidupan kami, baik itu kata-kata kami, kelakuan kami. Tuhan, Engkau menolong kami, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, setiap perbuatan yang tanpa kami sadari kami telah mengecewakan hati Tuhan. Ampuni kami. Bapa di surga, kepada-Mu ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, dalam setiap tugas dan aktivitas yang kami kerjakan. Engkau lindungi kami, jauhkan kami dari segala ancaman, maut, kecelakaan, apapun yang tanpa kami sadari bisa terjadi di dalam kehidupan kami. Kami terus berharap kepada Tuhan, Engkaulah penolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.